Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulita Apriana. Saya dari kelas PPKN 7B pagi. Akan tetapi di sini saya mengambil mata kuliah ini di kelas PPKN 5D pagi. Di sini saya akan menyampaikan satu topik kasus terkait dengan kesejahteraan masyarakat yang semakin menurun. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Demokrasi Pancasila. Langsung saja kita ke topik pembahasan, yaitu terkait dengan kesejahteraan masyarakat yang semakin menurun. Akan tetapi sebelum kita masuk ke pembahasan, sebaiknya kita harus memahami atau setidaknya kita harus mengetahui apa sih yang dimaksud dengan sejahtera, apa itu kesejahteraan, agar sebelum kita masuk ke pembahasan lebih lanjut, kita bisa paham, kita bisa mencerna dengan baik apa yang akan kita bahas selanjutnya. Nah, di sini definisi sejahtera menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2011 mengemukakan bahwa sejahtera adalah tentram, selama sentosa, senang. Sedangkan dalam sumber lain menyebutkan bahwa sejahtera itu merujuk kepada keadaan yang baik, kondisi manusia di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai. Sedangkan menurut para ahli, yaitu di sini menurut Sunarti, menurutnya adalah kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, material maupun spiritual itu yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan setiap warga negara untuk mengadakan usaha-usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang baik. Menurut liputan6.com, Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF menjelaskan bahwa setidaknya ada 4 yang menjadi indikator bukti penyebab kesejahteraan masyarakat di Indonesia menurun pada tahun 2015. Fadil Hasan menjelaskan yang menjadi indikator pertama bukti bahwa kesejahteraan masyarakat di Indonesia mengalami penurunan adalah terjadi perlambatan tingkat pertumbuhan ekonomi nasional dari semula di level 5,7% pada semester 1 2014 mengalami penurunan menjadi 4,7% pada semester 1 2015. Penurunan tingkat pertumbuhan kesejahteraan masyarakat ini menjadi salah satu bukti indikator bahwa pada saat itu Indonesia mengalami penurunan kesejahteraan. Indikator kedua adalah tingginya tingkat inflasi, terutama untuk kelompok makanan. Angka ini bisa menjadi gambaran bahwa terjadi kenaikan harga-harga bahan makanan. Hal tersebut membuat tingkat kesejahteraan masyarakat juga mengalami penurunan berdasarkan data Badan Statistik atau BPS. Inflasi untuk kelompok makanan pada Juli 2015 mencapai 8,8%. Masih tingginya tingkat inflasi ini terutama untuk bahan makanan menjadi indikator kedua yang menjadi bukti bahwa Indonesia mengalami penurunan kesejahteraan masyarakat pada tahun 2015. Penurunan kesejahteraan masyarakat Indonesia juga disebabkan karena gagalnya kebijakan dan program pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat akibat ditundanya atau dihilangkannya program sosial seperti pemberian beras untuk masyarakat miskin atau yang biasa kita kenal dengan sebutan raskin, atau juga pemberian bantuan langsung tunai atau BLT kepada masyarakat yang kurang mampu. Di sini juga bisa kita lihat pemerintah bukannya melakukan perlindungan sosial kepada masyarakat yang terkena dampak, akan tetapi malah sebaliknya mengurangi, menghilangkan dan menunda program sosial, misalnya seperti yang saya katakan tadi, pemberian beras kepada masyarakat yang kurang mampu. Itu ditunda untuk beberapa saat.
Lemahnya langkah pemerintah dalam mengantisipasi dampak dari kenaikan BBM dan dilepasnya harga BBM, gas, dan listrik ke dalam mekanisme pasar juga menjadi salah satu indikator yang membuat kesejahteraan masyarakat Indonesia pada saat itu menjadi menurun. Kita lihat peningkatan memburuknya kesejahteraan masyarakat Indonesia karena gagalnya kebijakan program pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat setelah menaikkan harga BBM dan kenaikan harga gas dan listrik dan berbagai kebutuhan-kebutuhan pokok lainnya. Tidak hanya dalam ruang lingkup nasional, akan tetapi saat ini banyak hal-hal terjadi yang menjadi indikator atau yang menjadi bukti bahwa saat ini kesejahteraan masyarakat sangat menurun. Misalnya banyak terjadi pelecehan, banyak terjadi perampokan, banyak terjadi pencurian, pembegalan, dan lain sebagainya. Dan jika ditanya alasan mereka melakukan hal itu, tidak lain tidak bukan adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dan juga jika ditanya orang-orang yang melakukan tindakan ini adalah orang-orang yang memiliki riwayat pendidikan yang sangat rendah, sehingga dalam hal ini solusi yang saya tawarkan adalah kepada pemerintah untuk menyediakan lapangan pekerjaan yang sesuai, sehingga orang-orang yang memiliki riwayat pendidikan yang rendah, baik pendidikan yang tinggi, bisa bekerja dan bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan baik seperti itu. Dan mungkin ini salah satu solusi yang bisa saya tawarkan agar tindakan-tindakan seperti ini tidak terjadi selanjutnya atau tidak terjadi sampai batas waktu yang tidak bisa kita tentukan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.